Halo, selamat malam. Selamat datang di podcast Tasedo alias podcast tayang sekali doang bareng gue Mila dan dua rekan gue ada Saya Malik. Dan saya Rifki. dari kelompok 7 mata kuliah manajemen kinerja. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol bareng sama narasumber yang super kece, yaitu ada Bang Guntur dari Komet. Nih, sebelum kita masuk ke podcast bahasan kita, boleh nih kenalan dulu sama Bang Guntur. Kira-kira Bang Guntur di Komet jadi apa, dan boleh perkenalan singkat dulu Bang. Oke, baik, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Guntur Firdaus dari Manajemen 55. Dan kalau di Center of Management atau Komet biasanya saya lagi diamanahin menjadi Ketua Dewan Komisaris periode 2020-2021. Wih, keren banget. Keren banget juga narasumber kita di malam hari ini, Amil ya. Iya, bener banget nih, dari Dekomnya Komet langsung datang buat datang jadi narasumber podcast Tasedo malam ini. Oke, mumpung lagi ada Abang Kece ini, kita bakal bahas apa nih, Lik, kira-kira? Oke, kita di sini akan bahas soal komitmen. Sebelum kita masuk ke pembahasan komitmen itu apa sih, Ki? Nah, gini nih, Lik. Menurut yang gue baca nih, menurut Porter, komitmen adalah kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian dari organisasi, Lik. Oh gitu. Nah, kalau sedangkan menurut Mauday, komitmen adalah keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi. Oke, thank you Rifki dan Mila. Kalau menurut Bang Guntur sendiri, komitmen itu apa sih dan seberapa penting komitmen seseorang dalam sebuah organisasi? Oke, kalau tadi Mila sama Rifki udah ngasih sudut pandang tentang beberapa penulis tadi yang sebutin. Nah, di sini aku juga bakal ngasih sudut pandang dari Stephen Robin. Itu salah satu arti komitmen yang menurutku sangat bagus ya. Jadi yang pertama, didefinisikan kalau emang pekerjaan yang tinggi itu memihak pada pekerjaan tertentu individu. Jadi intinya di mana seseorang karyawan itu memihak organisasi tertentu dengan tujuan-tujuan dan keinginan agar tetap bertahan di organisasi itu. Jadi kalau dibilang penting atau enggak, maka jawabannya sangat penting dan menjadi prioritas pertama di setiap organisasi, khususnya di Komet ya di sini. Wah, gitu ya, Bang. Bagus nih, Bang. Kalau mau nanya juga nih, Bang, kalau di Komet sendiri gimana sih, Bang, gitu cara membentuk komitmen para staf atau pengurus Komet itu sendiri, Bang? Oke. Kalau di Komet, untuk ngebentuk komitmen teman-teman staff khususnya, itu ada beberapa langkah yang biasanya kita pakai. Jadi yang pertama, biasanya kita sampaikan tujuan bersama atau tujuan haluan besarnya ke teman-teman semuanya agar tujuan yang kita bangun itu bisa kita capai secara bersama-sama. Yang kedua, biasanya kita nyiptain ruangan atau suasana harmonis di lingkungan kerja kita. Dan yang ketiga, kita numbuhin rasa cinta dan bangga terhadap organisasi. Kalau di sini emang Komet. Yang keempat, kita ngasih reward dan prestasi yang biasa dicapai oleh teman-teman. Dan yang terakhir, kita ningkatin motivasi dari setiap pengurus. Oh gitu ya Bang, kalau di Komet cara-caranya seperti yang Abang bilang tadi nih. Terus sebelumnya kita tuh udah belajar nih tentang komitmen. Terus salah satu faktor dari yang mempengaruhi komitmen seseorang itu kan ada kepuasan seseorang dan motivasi anggota selama berada di organisasi nih. Nah, kan sering banget pasti
sedang saya aja nih kalau saya ikut organisasi pasti ada titik di mana saya itu ngerasa demotivated atau lagi down aja gitu, lagi nggak ada semangat untuk ikut dan kontribusi gitu kan Bang. Nah pastinya di Komet ada juga nih staff-staff yang kayak gitu ya, kayak lagi demotivated gitu. Terus biasanya gimana sih cara nanganin dari pimpinan atau dari Komet sendiri nanganin staff-staff yang lagi demotivated atau lagi nggak ada semangat kayak gitu Bang? Oke, ini bagus nih pertanyaannya. Jadi sebelum masuk ke gimana tindakan yang harus dilakuin Komet untuk teman-teman staff atau pengurus lain yang merasakan demotivated tadi, biasanya kita ngelakuin beberapa pencegahan dulu. Kalau bisa jangan sampai teman-teman pengurus berada di titik itu dulu. Nah, kalau di Komet sendiri kita biasanya pakai ini teori 2 faktor Herzberg. Nah, kalau teori motivasi kan sebenarnya ada banyak ya, ada misal Maslow, habis Maslow kita kenal namanya Alderfer kalau nggak salah. Terus ada Herzberg juga dan beberapa teori lainnya. Tapi kalau di Komet, teori Herzberg ini sering kita bahas dan biasanya kita pakai gimana caranya buat teman-teman tidak merasakan tadi namanya demotivated. Yang pertama, kalau di teori Herzberg itu itu buat mencegah aja ya, buat mencegah. Jadi yang pertama biasanya dari hygiene factor. Hygiene factornya itu bisa dari kebijakan, kita nentuin kebijakan yang tepat di Komet, lalu kita melakukan kualitas pengawasan yang baik, lalu hubungan dengan orang lain juga harus baik, lalu ada kehidupan pribadi atau biasanya work-life balance kita jaga, lalu ada keamanan pekerjaan sama kondisi pekerjaan itu sendiri. Lalu yang teori motivasi itu ada prestasi, gimana caranya kita ngebuat teman-teman pengurus itu tetap berprestasi. Terus yang kedua, kalau di perusahaan itu biasanya kita mengenal kemajuan karir, tapi kalau di Komet mungkin ada tingkatan-tingkatan dari pengurus, lalu nanti dari staff, lalu nanti naik jadi pimpinan. Lalu ada juga pertumbuhan pribadi yang artinya teman-teman harus bisa mengimprove dirinya masing-masing. Lalu minat pekerjaan, pengakuan juga, rekognisi, dan yang terakhir tanggung jawab, responsibility. Nah itu biasanya kita pakai buat ngejaga jangan sampai teman-teman pengurus itu sampai di titik demotivated. Tapi kalau memang udah kejadian case-nya, kalau case-nya udah kejadian, maka kita akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan terlebih dahulu, secara kekeluargaan. Jadi kita biasanya pendekatan dari teman-teman pimpinan terdekat. Biasanya kalau di Komet itu ada namanya direktur dan dekom direktorat masing-masing. Itu biasanya kita ngehubungin, nanyain kenapa, ada masalah apa segala macam. Tapi kalau udah sampai di titik itu mengganggu program kerja, itu mengganggu pekerjaan teman-teman yang lain, nah ini pendekatannya beda lagi. Kita lakukan pendekatan secara profesional biasanya. Nah kalau pendekatan secara profesional itu biasanya kita ada surat peringatan juga. Surat peringatan ini bukan berarti bukan berarti teman-teman tidak kami kasih motivasi lagi. Jadi biasanya kita balikin lagi motivasinya dari sini. Oh iya Bang, ada satu lagi nih Bang yang mengganjal di pikiran saya Bang. Kan pasti setiap pendaftaran organisasi di awal tuh ditanya komitmennya ya Bang ya. Nah kalau menurut Abang sendiri nih, kalau disuruh milih anggota yang skillnya basic tapi komitmennya 10, atau yang skillnya udah pro atau pengalaman tapi komitmennya setengah-setengah gitu Bang, Abang pilih mana? Terus alasannya kenapa Bang kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya kalau boleh milih, aku bakal milih yang komitmennya 10, komitmennya 100%, dan skillnya juga bagus. Kalau boleh milih itu ya sebenarnya. Ya. Tapi kalau emang case-nya kayak gini, case-nya ternyata ada yang komitmennya 100 tapi skillnya biasa aja, yang satu komitmennya cuma setengah-setengah tapi skillnya bagus, jelas bakal dipilih yang komitmennya 100%. Kenapa? Karena kalau dari Komet sendiri kita ada dua faktor. Yang pertama faktor eksternal. Kalau di eksternal ini kita ngelihat dari beberapa perusahaan juga.
Jadi kalau beberapa perusahaan misal Paragon kemarin, ini pertanyaan persis banget waktu ditanyain ke salah satu pembicara Paragon kemarin di acara Biong Eksekutif ya. Dan jawaban dari bapaknya itu dia lebih menjawab komitmen 100%. Karena apa? Karena passion yang enggak diasah itu akan kalah dengan orang yang bekerja keras. Jadi misal passion itu cuman, misal kalian ada lomba lari start dari angka 1 sampai angka 10. Passion itu cuman ngebuat kalian start lebih dekat aja dari angka 10. Misal kalian start dari angka 3, itu yang dinamain passion. Tapi kalau kalian cuman jalan, itu sama aja akan kalah sama orang yang nggak punya passion ya. Kita mulai dari angka 1, tapi dia lari ke angka 10. Nah mungkin kayak gitu. Iya benar banget. Nah kenapa ya? Jadi komitmen 100% itu benar harus dimilikin oleh semua pengurus, harus. Oke, aku setuju banget sih sama pendapat Bang Guntur dan kinerja kayak regulasi dari Komet tadi keren banget dan menginspirasi banget nih. Terus yang masalah komitmen tadi aku benar-benar setuju banget, karena gimana ya, kalau misalnya orang yang punya komitmen tinggi tapi dibandingkan orang yang punya komitmen setengah-setengah tapi udah pro atau gimana, tetap kalau menurut pendapat saya pribadi itu lebih menang orang yang punya komitmen 10, karena bakat itu bisa diasah dan bisa, kalau misalnya dia punya kemauan dan punya komitmen pasti bisa melebihi orang yang punya pengalaman atau sudah bisa gitu. Oke, pembicaraan kita tadi insightful banget nih. Nah, tapi sayang sekali udah berada di akhir penghujung podcast Tasedo kali ini. Seperti namanya, podcast ini cuma tayang sekali doang. Terima kasih sudah dengerin dan nyimak sampai akhir. Semoga obrolan insightful bareng Bang Guntur tadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Nah, akhir kata saya Mila dan kedua rekan saya Malik, Dan saya Rifki. pamit undur diri. See you, dadah.